Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya dengan saya Bu Dewi. Hari ini kita akan coba melanjutkan materi kita yang sebelumnya ya terkait dengan Power Query. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari nih. Yang pertama kita akan coba contoh validasi transaksi secara sederhana ya dengan menggunakan data ini, sample merge. Kemudian kita akan coba juga mengekstrak, mentransformasi, dan load data dari berbagai sumber, bisa CSV, kemudian teks, kemudian Excel, dan juga Excel multiple sheet. Dan kita lanjutkan yang terakhir dengan analisis sederhana dengan teks ya. Ini contoh simple aja data analysis expression, kemudian bagaimana kita bisa refresh data secara otomatis. Semoga topik yang ringkas ini ya, tapi semoga lengkap, bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba langsung praktik, datanya ada di dataset TM6 ya. Ini nanti bisa langsung praktik pada dasarnya mirip ya. Jadi kalau teman-teman dihadapkan pada data yang lain dengan format seperti ini, bisa dicoba dengan cara yang sama. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita akan coba melakukan yang namanya validasi transaksi secara sederhana dengan menggunakan fungsi merge pada Power Query. Datanya ada di sample merge ya. Kalau teman-teman buka, ini ada data dua sheet ya. Yang pertama terkait dengan transaksi pembelian dari purchase ID, tanggalnya, dan juga vendor ID dan produk, dan seterusnya gitu ya. Yang kedua adalah master vendor. Di master vendor ini berisi list dari vendor yang resmi ya, yang sudah terdaftar di sistem perusahaan. Teman-teman diminta untuk coba cek gitu ya, ada nggak sih transaksi dengan vendor yang tidak resmi? Caranya gimana? Apakah kita cross-check satu-satu? Kalau kemarin kita kan bisa pakai yang namanya VLOOKUP kayak gitu ya, XLOOKUP kayak gitu. Nah, kalau pakai Power Query, dia lebih enak ya. Dalam artian, kalau data teman-teman tuh big data, banyak sekali, dan Excel sudah tidak bisa menampung, maka teman-teman bisa pakai yang namanya Power Query. Nah, kita coba dengan berbagai cara ya. Kalau yang VLOOKUP sudah, kemudian XLOOKUP sudah, kita coba pakai Power Query. Caranya gimana? Saya akan coba buka Excel yang baru ya. Nah, blank seperti ini, kemudian masuk ke data, kemudian get data, from file, filenya adalah Excel, kita tunggu dulu, kemudian kita pilih ya, filenya tadi ada di dataset yang sample merge ya, kemudian diimpor. Nah, teman-teman select multiple item ya. Ini diklik dua-duanya, kemudian ditransform. Ekstrak dulu, sudah diekstrak ya, tahap pertama. Kemudian kedua adalah T, yaitu transform. Dari queriesnya ada dua. Yang pertama kita transform dulu ya untuk master vendor, berarti use first row as header. Kemudian cek ada null nggak di sini, nggak ada ya. Setelah itu teman-teman change type ya. Text, kemudian ini juga text, full name dia juga text, address-nya dia juga text, phone-nya whole number ya. Ini teks, kemudian provinsinya juga teks. Selanjutnya, data pembelian. Kayak tadi ya, use first row as header. Kemudian cek nih, kalau ada yang nol, berarti teman-teman hilangkan ya. Di centangnya dihilangkan, kemudian di filter, oke ya, sudah ada di sini. Kemudian teman-teman coba ubah tipenya, kayak tadi ya. Bit, kemudian ini teks, selalu seperti ini ya. Jadi mulai dari ekstrak, kemudian ketika transformasi, selalu use first row as header dulu, kalau memang belum ada judul kolomnya ya. Kemudian dicek ada yang nol atau enggak, baru di change type dari masing-masing kolomnya. Datanya seperti apa. Nanti step ini tidak akan saya ulangi ya, karena ini step yang sudah kita bahas beberapa kali, ya gitu ya. Kuantitasnya berarti whole number. Sudah ya? Nah, teman-teman coba ingin lihat nih, apakah data di pembelian ini sudah sesuai dengan master vendor.
Caranya gimana? Teman-teman pakai yang namanya home, kemudian merge queries as new. Seperti ini. Nah, purchase kita bandingkan dengan master vendor ya. Apa yang mau dilihat? Vendor ID-nya tentu ya. Ini diklik sampai warna hijau. Kemudian vendor ID dia juga diklik. Left outer. Nah, ternyata ada notif gitu ya. Match 9 dari 10 baris yang ada. Kayak gitu. Berarti nanti kita akan dikasih tahu nih satu vendor yang tidak terdaftar di sistem gitu ya. Karena di purchase-nya ini ada 10 row, kemudian di master vendornya ternyata kok dia hanya match sebanyak 9 gitu ya. Oke. Nah, lihat tadi di sini ya, langsung muncul queries baru namanya mode 1, kemudian di expand ya. Teman-teman coba pilih yang vendor ID dan vendor name. Kemudian, oke, nggak perlu semuanya dicentang ya. Saya butuh ini aja. Nah, kayak gini ya teman-teman. Apa yang bisa teman-teman lihat? Ternyata kalau teman-teman filter ya di vendor ID-nya, kemudian pilih yang null, maka akan muncul ya, ada satu transaksi di tanggal 5 Maret 2025 dengan vendor 10. Ini jumlahnya ya, 11 unit. Ternyata vendor 10 ini dia belum masuk ke database vendor resmi. Artinya apa? Berarti transaksi ini belum apa ya? Bisa dikatakan kalau misalkan perusahaan dia ada kebijakan transaksi pembeliannya harus dengan vendor yang resmi. Berarti dia nggak resmi nih. Bisa nanti dideteksi. Itu ya, kayak warning awal lah. Apa sebabnya? Jangan-jangan misalkan data vendor ini memang belum diupdate nih di master vendornya. Atau ada indikasi yang lain yang perlu digali lebih lanjut. Gitu ya teman-teman, kalau pakai merge. Ini juga bisa teman-teman gunakan. Misalnya nih, teman-teman ingin ngecek nih, apakah ada karyawan yang belum digaji. Berarti ya tinggal dilihat aja ya, data penggajian, data payroll, kita bandingkan dengan master karyawan. Nanti di merge dilihat tuh ada yang nol atau enggak. Kalau ada yang nol berarti itu karyawan yang belum digaji. Kayak gitu ya teman-teman. Atau dibalik ya, tadi kan payroll dibandingkan dengan master data. Kalau payroll dibandingkan dengan master data, kalau misalkan ada data yang nol, berarti kan ada pembayaran gaji yang bukan berasal dari master data karyawan ya. Jangan-jangan memang masternya belum diupdate, ada karyawan baru belum masuk gitu ya, dan lainnya. Atau dibalik, misalkan kita akan cek pembayaran gaji karyawan sudah semua atau belum. Jadi dari masternya kita bandingkan dengan data payrollnya. Kalau ada yang nol, berarti ada karyawan yang belum dibayar. Nanti bisa teman-teman lakukan dengan skema yang lain ya, silakan nanti dicoba sendiri. Oke, setelah itu teman-teman bisa close and load. Close and load to only create connection. Saya akan Discord aja ya. Discord, kita akan coba sampel berikutnya. Nah, di data berikutnya, sebenarnya data intinya tuh ada di sales Januari sampai Maret ya, yang sebelumnya sempat kita bahas. Kemudian saya pecah nih jadi format CSV, kemudian format teks, dan juga Excel, termasuk juga Excel yang multiple sheet, gitu ya, Excel yang multiple sheet, Januari sampai Maret. Nah, ini yang XLS, saya hapus dulu satu ya. Nah, kayak gini. Nah, bagaimana kita melakukannya ya teman-teman? Coba teman-teman buka dulu yang Excel multiple sheet ya. Nanti jadinya seperti ini. Ini ya, sales. Oh ini sales Maret ya. Coba kita buka sampel yang sales Januari sampai Maret. Ini ya, Januari sampai Maret secara struktur datanya sama ya, tinggal berbeda bulan. Nah, teman-teman bisa impor atau ekstrak dengan berbagai cara. Yang sebelumnya kan kita ekstrak folder. Kalau ini kita coba ekstrak multiple sheet tapi bukan yang folder gitu ya. Kita balik lagi yang tadi di book satu kayak gini. Kemudian masuk ke data, get data, from file, from Excel workbook. Kemudian pilih yang Excel multiple sheet ini ya, sales Januari sampai Maret diimport. Kemudian select multiple item ini.
di transform. Muncul seperti ini, seperti biasa ya, kita transformasi dulu, use first row as headed, kemudian date-nya kita ganti ya, jadi date, kemudian lainnya teman-teman ganti teks ya. Nah, kuantitas kita ganti dengan whole number dan juga unit price. Whole number, salesperson-nya berarti teks. Kemudian Januari nih, kita lihat ya, use first row as headed, kemudian kita ganti tipenya. Teks. Full number, kemudian salesperson-nya adalah teks. Kemudian yang Maret juga kayak gitu, sama ya. Use first row as headed. Kemudian ini nggak ada data nol kan ya di sini. Kemudian teman-teman ganti tipenya. Ini salah satu contoh transformasi ya yang sudah kita bahas sebelumnya. Date, kemudian ini adalah teks, teks, whole number, kemudian ini juga whole number. Ini adalah teks gini ya. Nah, setelah punya tiga queries, teman-teman ingin gabung jadi satu. Caranya gimana? Bisa pakai append queries ya. Di home, kemudian append queries, pilih yang append queries as new. Nah, muncul ya. Karena kita ingin menggabung tiga queries, maka three or more tables. Kalau teman-teman punya 10, berarti ya tetap pakai three or more tables ya. Kemudian tinggal digabung deh di sini. Nanti bisa di short sebenarnya ya, tapi saya coba bikin urut di sini kayak gini. Kemudian, oke, muncul deh di queries yang baru ya, append queries gabungan antara Januari sampai Maret. Oh, ini tadi nolnya ada yang belum difilter ya, teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan muncul kayak gini, mana tadi ya? Nah, ini ya, karena belum difilter, ya tinggal teman-teman hapus aja tuh. Ini ya. Oke deh, sudah tergabung. Jadi teman-teman, langkah pertama kayak tadi ya, kita ekstrak, kemudian kita transformasi, ada yang nol atau enggak, kemudian judul kolomnya sudah ada atau belum, kemudian kita change type. Itu ya, kalau pakai fungsi yang append queries. Nah, sekarang teman-teman bisa close and load tuh, kemudian only create connection. Saya tidak akan simpan ya, langsung di Discord. Kita akan coba contoh yang lain. Sekarang kita coba pakai yang namanya CSV. Datanya sama sebenarnya ya, cuman kita format jadi CSV. Kalau teman-teman buka, di sini ada sales Januari dan Februari. Kita coba buka satu ya. Ini dia formatnya ya, dipisahkan dengan koma. Bisa nggak sih ini diimpor atau diekstrak ke Power Query? Bisa dong. Caranya kayak gimana? Kayak tadi ya, katakanlah saya di blank di sini. Kemudian data, get data. Nah, sebelumnya kan kita pakai from file nih. Kita coba pakai yang namanya from folder ya. Satu folder langsung kita ekstrak gitu ya. Di dataset yang CSV, open, kemudian pilih combine and transform data. Kita tunggu seperti ini ya. Ternyata sudah langsung kedeteksi, yaitu delimiternya koma. Setelah itu teman-teman pilih OK. Nah, muncul seperti ini ya. Mana yang perlu teman-teman lakukan? Ini kan banyak queries ya, ada 5. Teman-teman cukup mentransformasi di sampel. Ini ya, use first row as header, kayak gini. Kemudian kalau teman-teman cek, sudah nggak ada nol ya. Oke ya. Kemudian untuk change type-nya, teman-teman masuk yang ke other queries, yaitu yang CSV. Karena kalau teman-teman ubah di transform sampel, saya kasih contoh ya, misalkan kuantitas nih, saya ganti menjadi whole number, maka yang bagian CSV nanti, file inti kita ya, yang akan kita gunakan, itu dia tidak berubah. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk transformasi header, kemudian menambah kolom, itu bisa pakai transform sample. Tapi kalau untuk change data type, teman-teman pakai yang CSV.
Ini kemudian teman-teman ubah ya. Jadi date, kemudian lainnya ini jadi teks, kemudian kuantitas whole number, dan seterusnya. Seperti yang sudah kita lakukan change type yang sebelumnya, gitu ya. Ini contohnya kalau kita pakai folder. Nah, sekarang coba saya discard ya. Kita langsung coba contoh impor data tapi nggak folder. Bisa ya, data, get data, from file, kita pilih yang from text atau CSV. Kemudian teman-teman pilih satu deh, dataset yang CSV, katakanlah yang sales Januari ya, diimpor. Kemudian delimiternya betul ya, koma, kemudian transform data. Muncul deh seperti ini. Definisikan seperti tadi ya. Di sini belum ada headernya ya. Use first row as header. Kemudian nulnya nggak ada. Teman-teman transformasi ya. Jadi date ini sudah ya. Text kuantitas ini dia jadi whole number. Kemudian unit price juga whole number. Kalau dia koma, desimal ya berarti pakainya ya. Menyesuaikan aja. Kemudian salesperson-nya adalah teks. Sudah ya untuk Januari. Bagaimana kita bisa memanggil Februari kayak gitu ya? Bisa pakai yang ini ya, new source, kemudian file itu bisa. Kemudian cara yang lain, teman-teman bisa pakai duplikat. Jadi ini diklik kanan, kemudian duplicate, diganti deh itu di sales Februari. Ini ya. Kalau teman-teman klik di Whereas Februari, itu kan masih Januari. Bagaimana mengubahnya? Teman-teman masuk ke Applied Steps, kemudian ada Source, ada gerigi ya, gerigi atau bunga itu ya. Nah, di teman-teman pencet, klik source-nya, teman-teman ganti ya. Terus jadi Sales Februari. Asalkan dia tipe datanya sama, strukturnya sama, itu bisa. Langsung kita ganti ya, diimport deh. Oke, muncul. Dia Februari. Tetapi kalau teman-teman lihat kan nggak rapi ya, masih belum ada headernya, kemudian tipenya juga berbeda gitu ya, masih perlu kita edit. Gimana caranya? Apakah perlu kita edit? Enggak ya. Teman-teman coba balik ke sales Januari, kemudian balik ke Februari lagi, dia sudah otomatis mengikuti format yang Januari, karena di duplicate itu tadi. Itu ya teman-teman, dengan data yang berbeda. Oke deh, ini yang untuk CSV. Saya discard ya. Kita coba kasih contoh yang teks. Sebenarnya sama ya. Jadi get data, kemudian from file, from folder, teman-teman pilih yang teks. Ini ya, open. Nah, kita punya data Januari dan Februari, penjualan ya, formatnya tapi teks. Kalau tadi kan CSV. Teman-teman pilih combine, combine and transform data. Kita tunggu dulu ya. Nah, nanti muncul ya, delimiternya adalah semicolon. Kenapa kok semicolon? Coba kalau teman-teman buka dataset yang teks, kita buka satu ya, di Januari katakanlah. Nah, dia memang pemisahnya itu titik koma atau semicolon ya. Sehingga queries ini dia langsung mendeteksi ya, delimiternya adalah semicolon. Kemudian di oke ya, muncul seperti ini, persis yang kayak tadi ya, teman-teman transform dulu di sampelnya dengan use first row as header. Sudah ya. Kemudian nulnya ada nggak di sini? Nggak ada ya, aman. Kemudian teman-teman masuk yang ini, teks. Dia akan otomatis headernya sudah terganti. Teman-teman tinggal mengganti tipe datanya. Masing-masing kolom ya, date berarti juga date, kemudian seterusnya, kayak tadi ya. Sampai kolom yang terakhir ini. Disesuaikan tipe datanya seperti apa. Untuk ngecek nih, apakah benar sih di teks ini dia sudah ke ekstrak semuanya? Teman-teman bisa lihat di source name, kemudian diklik gitu ya, nanti akan muncul ya, data ini adalah data Januari dan Februari. Gitu ya, tetapi kalau yang ditransform sampel, ini hanya sampelnya aja ya, contohnya aja, yaitu di Februari. Tapi gabungannya itu sudah ada di other queries. Teman-teman bisa bayangkan kalau datanya banyak, ada 10 gitu ya, ya bisa digunakan berbagai cara yang kayak tadi. Bisa mau langsung folder, atau kita cuma satu, kemudian dipanggil di geriginya. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang coba saya discard. Kita pakai yang get data yang panggil gerigi ya. From file, kemudian from text atau CSV. Teman-teman pilih dataset yang CSV. Sorry, text ya.
Ini sales Januari, import. Muncul ya delimiternya semikolon, kemudian transform data. Nah, muncul kayak gini. Teman-teman transformasi dulu ya. Use first row as header, kemudian ini diganti. Persis kayak tadi ya. Kuantitas whole number, kemudian unit price dia juga whole number. Salespersonnya teks, gini ya. Kalau ingin panggil data Februari, bisa klik kanan, duplikat, kemudian ini sales Februari. Karena formatnya teks ya, teman-teman bisa panggil yang source-nya juga sama nih, kayak yang Januari. Masuk ke source, geriginya diklik, kemudian teman-teman browse yang sales Februari ya, diimport, kemudian oke. Muncul deh dia Februari ya. Tinggal balik ke Januari, diklik, kemudian klik lagi Februari, dia sudah mengikuti. Itu ya teman-teman, kalau kita pakai yang source. Nah, sekarang saya akan coba tunjukkan nih bagaimana kalau kita update data secara otomatis dan juga cek secara sederhana. Kita akan pakai file yang ada di dataset folder Excel ya. Ini isinya adalah sales Januari dan Februari. Nah, kita masuk ke sini ya teman-teman. Kita bisa masuk ke data, kemudian get data, from file, from folder. Seperti ini, pilih folder yang Excel, kemudian open. Muncul seperti ini ya. Combine and transform data. Nah, sheet 1 ini ya. Oke, kita tunggu. Nah, muncul Power Query Editor. Langkahnya seperti tadi ya, di transform sampel, teman-teman use first row as header, kemudian nggak ada null ya di sini ya. Kemudian teman-teman masuk ke yang Excel ini, gabungan Januari dan Februari ya, maka teman-teman perlu melakukan apa? Tadi ya, use first row as header sudah ada. Kemudian teman-teman definisikan teksnya. Ini jadi date gitu ya. Kemudian kalau teman-teman short nanti bisa ya dari Januari dulu ke Februari. Di sini ya. Di short ascending atau short descending. Kalau descending berarti Februari dulu ya. Kalau yang pertama, berarti yang Januari dulu. Nah, invoice-nya kita ganti dengan teks gini ya. Customer dia teks, product teks, kategori teks, kuantitasnya berarti dia whole number ya. Kemudian unit price dia whole number, salesperson-nya dia teks. Nah, setelah ini teman-teman, teman-teman bisa load ya. Jadi close, kemudian close and load to only create connection, add this data to data model. Kita tunggu. Nah, ternyata gabungan antara Januari dan Februari itu ada 60 baris ya. Jadi masing-masing per bulannya itu 30 baris. Nah, sekarang coba kita load ya. Klik kanan, kemudian load tuh saya ingin analisis pakai pivot table dan pivot chart gitu ya. Atau langsung pivot chart aja ya. Di existing worksheet, kemudian oke. Nah, muncul data seperti ini ya. Saya ingin menganalisis berdasarkan produk, kemudian dan kuantitasnya. Kayak gini. Langsung muncul. Kemudian, kalau teman-teman misalkan ingin menambahkan satu fungsi baru gitu ya, yaitu melihat sales revenue. Gimana caranya? Nah, ini ya. Coba ini saya delete dulu. Klik kanan, kemudian load to pivot table report di existing worksheet ya. Oke. Nah, ini misalkan produk dan kuantitas. Kan hanya muncul ini ya. Saya belum custom di Power Query, kolom baru,
yaitu sales revenue dari kuantitas dikalikan unit price. Apakah bisa kita langsung custom di Power Pivot? Bisa ya, teman-teman bisa pakai DEX. Ini sederhana contohnya ya. Eh, Masuk ke Power Pivot, kemudian measures, new measures, kemudian masukkan tuh. Measure name-nya adalah sales revenue, ini ya. Formulanya kita pakai sum X ya. Kalau text itu sum X, ikuti aja tuh. Table, berarti tabelnya tadi namanya XLS ya. Ini, kemudian titik koma, expressionnya. Expressionnya apa? Kuantitas ya. XLS yang kuantitas dikali dengan XLS yang unit price. Ini ya. Jangan lupa ditutup kurung. Cek formula, sudah betul belum? Oh, ternyata sudah tidak error. Sudah betul ya. Formatnya saya ingin number, kemudian desimalnya nggak ada, dan ada separator untuk setiap 1000, gitu ya. Oke. Muncul deh dia sales revenue. Jadi teman-teman sebenarnya custom itu, misalkan ada tambahan gitu ya, nggak hanya di custom kolom di Power Query, tapi teman-teman juga bisa pakai yang namanya DEX di Power Pivot. Itu ya. Silakan nanti teman-teman bisa analisis kayak gitu ya. Misalkan saya ingin bikin chartnya berdasarkan sales revenue-nya kayak gini ya. Centang quantities tinggal saya hilangkan. Masuk ke pivot table analyze, pivot chart. Muncul deh di situ ya. Nah, ini dia. Tinggal nanti teman-teman analisis atau misalkan tambah-tambahkan gitu ya. Mau per kategori atau per negara kalau datanya nanti lebih kompleks dan seterusnya. Tinggal diedit chartnya juga. Itu ya. Nah, ini coba akan saya screenshot ya. Saya akan coba tunjukkan ke teman-teman bagaimana kita bisa refresh data secara otomatis. Nih ya, saya ganti dengan Januari, Februari. Ini ya. Nah, ini ya gambar kita. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ingin update data secara otomatis? Awalnya kan ini Januari sampai Februari. Kemudian di bulan Maret saya download lagi tuh dari ERP transaksi penjualan di bulan Maret. Caranya gimana? Apakah kita perlu impor lagi tuh di Power Query? Tidak ya. Jadi misalkan punya sales Maret, kemudian ini teman-teman masukkan ke folder yang XLS tadi, ini ya, yang semula cuma dua, kemudian kita tambah satu lagi. Kita copy dulu ya, kemudian masukkan ke sini. Nah, masuk ya, ada tiga jadinya. Nah, gimana cara update-nya? Teman-teman bisa masuk ke sini, Queries and Connection ya. Kemudian masuk ke data. Teman-teman cermati ya, ini baru 60 baris, kemudian kita update. Refresh all. Kita tunggu deh. Masuk ke queries and connection ya, maka sudah otomatis menjadi 90 row. Artinya apa? Jadi queries itu bisa update secara otomatis ya. Kalau misalkan kita ingin analisis pakai pivot Januari sampai Maret, apakah perlu bikin lagi? Enggak ya. Ini sudah diupdate di sini. Januari sampai Maret. Ternyata totalnya dia 25 juta. Kalau ingin bukti ya, kita coba bandingkan dengan Januari dan Februari yang tadi ya. Sudah saya screenshot, ini 17 juta. Oh, ternyata di Januari sampai Maret totalnya naik ya, jadi 25 juta. Analisisnya juga beda ya, misalkan kayak kursi yang awalnya 2,25 juta, sekarang naik ya, total penjualnya jadi 3 juta. Sangat powerful ya teman-teman, hanya dengan satu klik refresh, maka data kita sudah terupdate secara otomatis. Gitu ya, nanti teman-teman silahkan coba. Nah, saya akan coba tunjukkan satu tambahan sih sebenarnya untuk teman-teman semuanya. Bagaimana teman-teman misalkan bisa custom column, tetapi kita nggak pakai query. Kalau kita custom pakai query, tadi kan kita pakainya DEX ya. Jadi Power Pivot, kemudian DEX, yaitu measures. Tapi kalau nggak pakai Power Query, pivot biasa gitu ya, saya tunjukkan katakanlah ini deh, Januari sampai Maret ini ya, saya ingin bikin pivot, berarti tinggal di Ctrl A, kemudian insert pivot table di existing worksheet ya, di sini, oke, muncul kayak gini ya. Misalkan saya ingin melihat penjualan per kategori kayak gini. Saya mau custom tambahan nih, yaitu sales revenue. Caranya gimana? Teman-teman bisa pakai yang namanya ini pivotnya diklik ya. Kemudian pivot table analyze, pilih yang fields, item, and sets, calculated field. Nah, tinggal dimasukkan aja tuh. Sales revenue, formulanya apa? Ini ya, kuantitas dikalikan dengan unit price. Diklik dua kali. Gini ya, oke. Muncul ya, secara otomatis.
Gitu ya teman-teman, terkait materi kita hari ini, silahkan teman-teman nanti coba praktik. Datanya sudah saya attach di link ya, yang ada di deskripsi. Semoga bermanfaat ya untuk materi kita hari ini. Selamat belajar, saya akhiri dulu. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.